kesehatan. Saya sebagai medical doctor, dan ketika saya membicarakan mengenai produk, saya sebagai product manager. Nah, hari ini adalah tema saya adalah improvement dan preventing ketika misalnya ada injury sport, ya, atau sport injury. Nah, kalau misalnya ketika kita lagi menjalani ya suatu aktivitas olahraga ya, yang paling sering terkena ya itu pasti nggak jauh-jauh dari otot, tulang, dan sendi. Masih gimana? Masih. Otot, tulang, dan sendi. Memang tidak ada slide, jadi biar semuanya fokus ke saya aja. Memang tidak ada slide ya. Nah, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Dan saya akan memberikan beberapa informasi ya mengenai sport injury. Nah, ketika misalnya otot, tulang, dan sendi, ini karena ada yang banyak ini. Iya, bisa. Otot, tulang, dan sendi ya, kebanyakan itu terjadinya permasalahan pasti karena ketika olahraganya. Ketika olahraganya speakernya pun tak nampak, dok, iya kah katanya. Nah, terus sudah kayak gitu, ketika misalnya dia berolahraga, audionya kecil. Maaf ya. Audionya kecil ya? Kecil, video nggak mau. Saya lanjut aja atau bagaimana? Oke. Kita tunggu ya, ada kesalahan teknis. Audionya kecil, videonya nggak muncul. Itu bagus. Oh ya, berarti mungkin sinyalnya yang Bu Selvia ya. Oke. Dari sini bagus ya. Saya izin lanjut ya. Oke, saya lanjut. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ketika misalnya ada injury sport ya, itu tuh bisa ketika misalnya olahraganya. Nah, tapi sebelum olahraga pasti ada persiapan. Kita tarik persiapannya itu sebelum olahraga. Pasti ada namanya pemanasan. Nah, ketika pemanasan itu tidak dilakukan, pastinya kecelakaan ketika berolahraga itu semakin besar ya kemungkinannya. Nah, kita tarik mundur lagi. Kalau misalnya sendi, tulang, dan ototnya dalam keadaan yang baik, ya berarti kerusakan ketika atau kecelakaan ketika misalnya berolahraga itu akan semakin kecil. Nah, yang akan saya terangkan itu jauh sebelum berolahraga, yaitu kesehatan dari sendi, tulang, dan ototnya. Nah, kalau misalnya sendi, tulang, dan ototnya ini ya, bagaimana cara menjaganya dengan baik? Pastinya pertama kita harus rajin untuk melakukan pemanasan ya. Karena kalau misalnya kita tarik aja ke diri kita sendiri, tiba-tiba itu disuruh kerja yang susah banget, pasti kan kita juga bingung cara menyelesaikannya seperti apa. Makanya harus diawali dan dimulai dengan pekerjaan yang ringan terlebih dahulu, habis itu step by step perbesar kesulitannya. Kesulitannya itu dinaikkan lagi, ya. Jadi lebih sulit lagi. Jadi harus dengan perlahan memang, tidak bisa langsung secara mendadak untuk menaikkan tingkat kesulitannya itu. Oke, selain kita udah latihan nih, kita udah mempersiapkan ya pemanasan. Terus selanjutnya yang paling penting adalah nutrisi, ya. Nutrisi yang seperti apa? Yang pastinya harus baik untuk otot, tulang maupun sendi. Di mana ketiga nutrisi ini ya itu bisa didapatkan dari makanan tentunya. Nah, makanan yang seperti apa? Pastinya yang baik. Makanan baik itu maksudnya seperti apa? Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Sepertinya itu dari informasi umum ya. Untuk kita tahu buah-buahan dan sayur-sayuran itu baik untuk tubuh. Tapi baiknya apa? Baiknya itu karena dia tinggi antioksidan. Kenapa antioksidan itu penting ya? Meskipun kita cuma
berolahraga, ya, tidak melakukan aktivitas lain, karena antioksidan itu bisa merusak sel-sel hingga DNA di dalam tubuh. Ya, maaf, antioksidan bisa memperbaiki radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas ini yang merusak sel, DNA, ya, dan jaringan di dalam tubuh. Oleh sebab itu, kita harus konsumsi banyak antioksidan. Sedangkan di zaman sekarang, itu radikal bebas banyak banget sumbernya. Oke. Sumbernya bisa dari mana aja? Pasti Bapak Ibu di sini semua tahu ya, sumber radikal bebas itu di mana aja. Dari radiasi handphone yang kita lihat mungkin saat ini. Terus habis itu radiasi laptop. Terus habis itu kita bisa lihat juga dari polusi udara, polusi makanan ya, seperti kalau misalnya dikasih biar nggak ada binatangnya ketika misalnya daun-daunan dan sayur-sayurannya di sawah, ya, itu kan dikasih obat-obatan kimia. Terus habis itu juga air juga bisa. Jadi udara, makanan, air. Nah, bahkan dari dalam tubuh. Ya. Jadi, saya ulangi, radikal bebas sumbernya ada 2. Yaitu dari luar tubuh yang tadi saya sebutkan, sinar UV, matahari, terus habis itu radiasi handphone, radiasi laptop, terus habis itu polusi udara, polusi air, itu kan dari luar semua. Ada juga yang endogen dari dalam. Contohnya adalah stres. Contohnya adalah olahraga yang berlebihan. Nah, itu radikal bebas akan menumpuk berbagai macam sampah di dalam tubuh. Dan radikal bebas ini akan menyebabkan mutasi DNA. Ketika terjadi mutasi DNA, selnya rusak, jaringannya rusak, hingga organnya pun rusak. Oleh sebab itu, seperti tulangnya keropos ya di usia yang cenderung muda, terus ototnya yang kurang mampu untuk bekerja dengan baik, ya, frozen shoulder. Nah, itu bisa disebabkan oleh radikal bebas. Oleh sebab itu, bagaimana kita melawan radikal bebas? Kenapa saya pakai kata-kata melawan? Karena untuk menghindari radikal bebas itu susah banget. Kayaknya nggak mungkin juga. Contohnya misalnya kita nggak mau keluar rumah karena sinar UV matahari menyebabkan radikal bebas, saya nggak mau keluar rumah. Atau saya nggak mau pegang handphone karena ada radiasi dari handphone, ya. Itu kita diam aja di rumah, pasti kita jadi apa? Jadi stres. Ketika kita stres, ya, itu bisa menyebabkan radikal bebas juga dari dalam diri kita. Oke. Jadinya kita harus lawan radikal bebas. Bagaimana cara melawan radikal bebas? Dengan konsumsi banyak antioksidan. Ya, apalagi sekarang radikal bebasnya banyak. Nah, antioksidannya seberapa banyak? Itu kita bisa ambil dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, sehari kita bisa harus mengkonsumsi minimal 6 porsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada beberapa orang yang sanggup, ada beberapa orang yang tidak sanggup. Ya, oleh sebab itu ada yang namanya superfood. Superfood itu makanan ya yang memiliki nilai antioksidan yang tinggi seperti goji, beri, dan acai. Nah, goji, beri, dan acai ini dibentuk ke dalam suatu kandungan ya, namanya itu margozai kalau misalnya di UniHealth. Nah, di sini saya bersama UniHealth. Ini ada yang namanya margozai. Nah, sebenarnya dalamnya nggak warna bening gini, warnanya agak gelap karena isinya goji, beri, dan acai. Di mana semua buah-buahan ini adalah superfood, ya, di mana nilai antioksidannya itu tinggi. Dan margozai ini itu juga dia memiliki nilai ORAC yang tinggi. Nilai ORAC adalah kemampuan suatu antioksidan terserap di dalam tubuh. Jadi semakin dia banyak terserap di dalam tubuh, berarti semakin banyak juga nih manfaat yang bisa digunakan oleh tubuh. Oke. Nah, ini namanya margozai. Nah, sebenarnya antioksidan ya
Nggak cuma Mangozae, ada namanya Legres, dan ada yang namanya Astagen 12. Tapi karena hari ini kita sedang membahas mengenai sport injury, makanya saya berfokus kepada antioksidan yang bisa menopang kesehatan dari tulang, otot, dan juga sendi. Dimana kalau misalnya Mangozae ini, ya dia itu bisa untuk ke tingkat sel maupun DNA ke seluruh tubuh. Kalau misalnya Astagen 12 ini, isinya itu adalah astaxanthin. Kalau misalnya Bapak Ibu ya searching isinya astaxanthin, itu pasti banyak banget nih jurnalnya yang mendukung untuk kesehatan muskuloskeletal. Ya, nah kenapa? Alasannya karena astaxanthin ini bekerja di kolagen, di mana kolagen itu ada di tulang, ya, ada di pembuluh darah, ada di usus, ada di mana-mana, ada di kulit, ya. Jadi itu bisa menunjang kesehatan muskuloskeletal untuk Astagen 12 ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ada Astagold namanya. Astagold ini, ya, isinya adalah astaxanthin dan apelpenon. Ini itu bisa digunakan untuk para atlet yang benar-benar kalau misalnya olahraganya tuh harus rutin banget nih, banyak juga digunakan oleh para atlet. Namanya Astagold. Karena kalau misalnya dikonsumsi 1 jam sebelum, itu bisa menunjang ketika misalnya berolahraga performance-nya lebih bagus. Oke. Nah, sebenarnya antioksidan ini fungsi tulang, sendi maupun ototnya. Nah, tapi ada efek lain juga. Asam laktat yang tertumpuk itu tidak terlalu banyak juga. Jadi dia menurunkan penumpukan asam laktat. Nah, ada juga nih kita produk namanya Nutraform 5000. Nutraform 5000 ini isinya dari ribose, L-carnitin, coenzim Q10, dan magnesium. Di mana ini semua bisa menunjang untuk menurunnya penumpukan asam laktat, ya, dan dia juga bisa meningkatkan energinya. Nah, Nutraform ini ya tidak disarankan untuk diminum ketika misalnya berolahraga. Jadi dia dikonsumsi sebelum berolahraga. Karena kalau misalnya ketika berolahraga, dia jadinya nggak mau berhenti-berhenti, semangat terus, ya, karena energinya ada terus. Nah, ini Nutraform 5000 sebenarnya fungsinya itu untuk meningkatkan kadar oksigen, di mana kalau misalnya kita berolahraga, pasti kita jadi ngos-ngosan karena jantung harus dipacu dengan cepat, ya. Nah, Nutraform 5000 ini juga bisa mengurangi ya efek pegel-pegel otot ketika setelah atau selesai berolahraga, seperti itu. Nutraform 5000. Nah, biasa ini itu dikombinasikan dengan Astagold. Kalau para atlet ya biasanya kombinasi ini. Astagold setengah jam sebelum berolahraga, dan Nutraform juga setengah jam sebelum berolahraga. Oke. Nah, alasan lain juga kenapa antioksidan itu diperlukan untuk para perolahraga. Karena kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ya, ada tuh olahragawan yang tiba-tiba pingsan ya di lapangan. Ya, padahal dia makanannya pasti bagus, terus olahraganya juga rutin, ya, pola hidup sehat banget, ya. Cuman kondisinya dia tidak memikirkan kalau misalnya memang ada radikal bebas nih dari sumber-sumber yang lain, sinar matahari kah, stres kah, ya, olahraga berlebihan kah. Makanya antioksidan ini diperlukan gitu. Ya, karena kita nggak mau kalau misalnya kita udah berolahraga dengan tujuan yang baik, tapi tidak ada asupan yang baik dan gizi yang baik untuk mempertahankan atau menghilangkan atau menurunkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh seperti radikal bebas itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya memang ada injury ya, memang sudah terjadi penyakit gitu ya, kita juga ada namanya osteopain. Nah, osteopain ini isinya adalah kurkumalona atau kurkumin atau namanya itu kunyit ya, dengan Boswellia serrata. Jadi ini itu kalau misalnya ada yang nyeri ya pada area otot gitu ya, tulang, sendi, itu bisa menggunakan osteopain ini. Oke. Jadi
kita sekarang udah tahu nih gimana caranya preventing, dan kita juga tahu ini namanya improving, ya. Preventnya, ya, kita harus mengkonsumsi banyak antioksidan pastinya. Nah, antioksidan yang seperti apa? Ya, yang ada di UniHealth adalah seperti Magozaid. Ini dalam bentuk cair. Kalau misalnya ada yang nggak suka dalam bentuk cair, kita juga punya kaplet namanya Astagen 12. Kalau misalnya memang ingin berfokus kepada apa namanya kapletnya, ya, itu tuh harus yang ingin berfokus kepada atletnya, ya, olahragawannya, itu Astagold dan Nutrafam 5000. Gitu. Nah, itu kalau misalnya emang sudah terjadinya sakit, bisa diberikan osteopad. Oke, mungkin itu kesimpulan dari saya, ya, karena kan kita jadi ini jam 14.30. Mungkin informasi yang saya sampaikan sedikit sekali, ya. Kalau misalnya ada yang berminat, ya, ingin bertanya nih mengenai produk-produk UniHealth, boleh banget nanti tanya ke siapa ya? Ini ada pertanyaan. Oke. Ini mau tanya apakah? Bukan, maksudnya kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai produk, bisa ke saya aja, admin. Oke, bisa tanya ke admin, ya. Jadi ini itu diproduksi dari PT Soho Global Health, ya. Di mana PT Soho Global Health ini udah 70 tahunan berada di industri farmasi. Nah, terus PT Soho Global Health ini itu anak perusahaannya adalah UniHealth yang memproduksi produk-produk nutracetika, di mana produk nutracetika adalah produk yang berbahan dasar alam dan sudah berstandar farmasi. Jadi dia beda sama jamu-jamu. Kalau misalnya jamu-jamu di luar sana mungkin belum berstandar farmasi. Makanya mungkin pernah dengar nih ya gosip-gosip tentang oh ini habis minum jamu jadi begini gitu ya. Nah, itu mungkin karena dosisnya berlebihan. Oleh sebab itu kita harus cari yang berstandar farmasi. Tentu saja segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau ada yang mau nanya produk, saya ulang lagi, bisa tanya ke admin ya. Apalagi produk-produk mengenai UniHealth nanti bisa saya bantu terangkan juga di lain kesempatan. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, dari Adam Pratama mau tanya aman untuk doping. Jadi ini karena kita produk nutracetika ya, mungkin namanya nama aktivitasnya mungkin doping ya, ketika misalnya olahraga jadi lebih semangat. Nah itu, ini aman untuk doping, tapi tidak menyebabkan ketergantungan. Gitu. Nutrafam dan Astagold 12. Astagold. Yang selanjutnya, semoga menjawab ya Pak Adam Pratama. Selanjutnya adalah Pita Septiana, Ibu Pita Septiana. Dok mau tanya, apakah superfood bisa untuk anak-anak? Bisa. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak itu, kita harus mainin dosisnya. Maksudnya apa? Pasti dosis yang dikonsumsi anak-anak itu harus lebih rendah dibandingkan orang tua. Misalnya, orang tua itu kalau misalnya minum Magozaid dalam keadaan yang sehat ya, itu minumnya 4 sendok. Tapi anaknya umur berapa dulu? Kalau umur 17 tahun ya, itu mungkin bisa dikasih 2 sendok makan sebelum makan. Jadi Magozaid ini bagusnya dikonsumsi sebelum makan karena penyerapannya lebih baik. Tapi kalau misalnya pada penderita MAH atau ada yang konsumsi Magozaid terus perutnya nggak enak, itu bisa dikonsumsi sesudah makan. Nah, kalau misalnya anaknya masih bayi gitu ya, umur 1 tahun ke bawah ya jangan dulu. Kalau udah setelah 1 tahun boleh dikasih misalnya setengah sendok seperti itu. Semoga menjawab ya Ibu. Oke. Bapak Julius Purwoko. Wah, kayaknya ini pada semangat banget ya. Wah, saya jadi semangat nih. Maaf, pertanyaannya? Dok mau tanya, apakah produk yang dokter paparkan akan dikonsumsi setiap olahraga saja atau bisa dikonsumsi setiap hari?
Dan untuk pelari, bagaimana anjuran kakaknya? Oke. Kalau misalnya Nutraflam 5000 ya, ini dikonsumsi ketika ingin berolahraga saja. Kenapa? Karena kalau misalnya setiap hari, nanti kita semangat terus setiap hari, nggak capek-capek. Apalagi bapak-bapak kan nanti semangat terus, bahaya ya. Nah, kalau misalnya Astagold ini boleh dikonsumsi setiap hari, dikonsumsi 1 kali 1 ya, sehari. Tapi kalau misalnya memang hari ini saya mau olahraga, oh ya berarti ini dibarengin sama ini di pagi hari atau sebelum olahraganya, gitu. Oh ini sekali aja sehari ya, sekali aja sehari. Jangan sehari misalnya kalian olahraga semangat banget nih ya 3 kali sehari, wah itu udah berlebihan sekali. Jangan. Olahraganya sehari-sekali aja. Apa diperbolehkan untuk atlet profesional dan izin dari wadah itu oh kalau misalnya izin dari wadah nanti mungkin saya tanyakan dulu ya. Tapi untuk atlet sih beberapa atlet ada yang menggunakan ini 2 gitu. Tapi kalau izin dari wadahnya saya perlu tanyakan lagi. Oke, dengan senang hati Bapak Julius. Oke, siap ditunggu infonya. Ingatkan lagi ya kalau lupa. Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga informasi yang saya berikan meskipun cuma sedikit bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di event selanjutnya. Ya, oke. Thank you. Bapak mau tambahan? Iya. Apa tambahan? Ya. Ada tambahan nggak? Ada. Oke. Ya. Itu Mbak. Udah dibilangin sudah bagus. Kayaknya teman-teman penasaran sama ini, sama display. Oke, terima kasih Dokter Vina yang telah membawakan acara di seminar siang hari ini. Untuk acara hari ini kita sudah selesai, sudah di penghujung acara. Saya tutup acara seminar ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.